Halo adik-adik, gimana kabarnya? Kenalin, aku Farhan. Sekarang jadi pengajar buat materi hari ini ya. Nah, hari ini materi kita adalah mengamati gejala alam, biotik, dan abiotik. Nah, eh, untuk mulai pembelajaran hari ini, aku mau jelasin nih, materi kita bakal bagi jadi 3, yaitu gejala alam biotik, gejala alam abiotik, dan kita melakukan pengamatan gejala alam lewat latihan soal. Sebelum kita mulai ini, kita bahas lingkungan dulu ya. Lingkungan hidup adalah suatu sistem kompleks yang berada di luar individu yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Nah, dan lingkungan itu dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang mengelola hidup. Di dalamnya termasuk makhluk hidup seperti berbagai jenis tumbuhan, manusia, hewan, dan juga mikroorganisme. Kalau komponen abiotik itu komponen dalam alam semesta yang terdiri dari benda-benda yang tidak hidup, air, udara, tanah, suhu, kelembaban, dan bebatuan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih, kira-kira ini komponen apa nih? Biotik atau abiotik? Nah, dari gambar-gambar itu, semuanya adalah komponen biotik. Seperti ini ada bebek, kupu-kupu, kura-kura, tumbuhan, serangga, dan lain-lain yang masuk dalam komponen makhluk hidup. Nah, kalau ini komponen apa ini? Berarti itu abiotik. Dari gambar-gambar ini semuanya adalah komponen abiotik seperti tanah, matahari, langit. Itu semua komponen abiotik di mana tidak terdiri dari makhluk hidup. Nah, dalam lingkungan ini tuh terjadi dalam gejala mereka tuh bersatu menghasilkan sebuah gejala alam. Gejala alam itu sebenarnya jadi gejala kejadian, yaitu peristiwa-peristiwa di alam seperti turunnya hujan, kebakaran, kelahiran, metamorfosis, pernapasan, dan lain-lain. Dan gejala kebenaran seperti menunjukkan benda-benda yang ada di alam, ya tanah, besi, kapur, burung, situ, pohon mangga, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam alam biotik, eh, itu meliputi dari hal-hal yang berkaitan dengan makhluk hidup. Misalnya, serangga berfotosintesis, dia juga ikut peran dalam penyerbukan makhluk hidup dan lain-lain. Gejala alam biotik hanya dimiliki atau dapat dilakukan oleh makhluk hidup, sehingga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Contoh gejala alam biotik itu ada tubuh yang berkembang, bergerak, bernapas, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Kemudian berkembang itu kemudian berkembang itu adalah uh, kita tumbuh dan berkembang menjadi lebih tinggi misalkan. Contoh lainnya itu bibit jagung. Kalau misalnya kamu tanam jagung, dia lama-lama akan bertambah. Seiring waktu, dia akan tumbuh menjadi besar dan berkembang membentuk daun, akar, bunga, dan menghasilkan buah. Seperti yang secara di sini nih, bibit jagung dia tumbuh dan berkembang, tumbuh bertambah, lalu tumbuh daun, dan hasilnya menjadi buah jagung. Lalu ada lagi yaitu bergerak. Semua makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Kebanyakan hewan mampu bergerak dengan aktif. Meskipun kemampuan gerak merupakan ciri khas objek hidratif, beberapa objek hidratif juga memiliki kemampuan gerak seperti angin. Dia bergerak karena adanya perbedaan tekanan, dan air dia bergerak karena adanya perbedaan ketinggian. Lalu ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah bernapas. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala bernapas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Oksigen diperlukan untuk membakar zat makanan sehingga terperoleh energi. Dengan energi ini, makhluk hidup atau tubuh berkembang dan melakukan aktivitasnya. Dan ada juga nih ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Makhluk hidup mampu berkembang biak. Pasang burung merpati jika berada dengan baik
Dalam beberapa tahun akan berkembang biak, bertelur, lalu menetas sehingga jumlahnya bertambah banyak. Beda dengan ukuran kecil yang kamu miliki. Dari tahun ke tahun, dia tidak akan berkembang biak meskipun kamu merawatnya dengan baik. Dan yang terakhir adalah peka terhadap perangsang. Rangsangan dapat berasal dari dalam tubuh maupun luar tubuh. Manusia dan hewan mengenali adanya rangsang melalui indera. Kita tuh punya 5 indera yang masing-masing peka terhadap jenis rangsang tertentu. Seperti hidung kita peka terhadap rangsangan bau, tangan kita peka terhadap rangsangan sentuhan, mata kita peka terhadap rangsangan penglihatan, dan lain-lain. Nah, lalu ada nih juga gejala alam abiotik. Kalau gejala alam abiotik itu dia berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Contohnya hujan, pelapukan, erosi, ledakan, dan sebagainya. Nah, karakteristik atau sifat gejala alam abiotik itu seperti wujud, bentuk, warna, ukuran, bau, rasa, dan tekstur. Kalau wujud itu begini, itu benda abiotik dapat dibedakan wujudnya seperti wujud padat, air, dan gas. Wujud gas dipengaruhi oleh suhu. Perubahan wujud merupakan satu gejala alam kejadian pada objek abiotik. Contohnya, kalau misalkan kita lihat nih, es itu kan wujudnya padat. Karena suhunya makin tinggi, dia akan berubah wujud menjadi cair. Nah, yang kedua itu adalah bentuk. Semua benda abiotik memiliki bentuk yang dapat kamu gunakan sebagai cara mengenali benda tersebut. Jadi kita dapat membedakan benda satu dengan benda yang lain. Misalkan nih, bentuk dari batu sama tanah kan berbeda. Batu itu berbentuk sangat padat, sedangkan tanah berbentuk seperti serbukan. Lalu ada juga warna. Gejala alam abiotik dapat dimiliki karakteristik warnanya. Misalkan ada yang warna merah, coklat, dan hitam. Misalkan kita lihat warna batu adalah warna hitam, dan warna tanah adalah warna coklat. Kita bisa membedakan warnanya sehingga kita bisa menganggap bahwa objek tersebut adalah objek abiotik. Lalu ada ukuran. Benda abiotik mempunyai ukuran yang dapat diukur, diamati, dan dibandingkan dengan benda lain. Ukurannya berupa panjang, berat, suhu, dan sebagainya. Lalu ada bau. Gejala alam abiotik dapat dibuktikan berdasarkan baunya. Dari baunya kita dapat mengetahui zat belerang, amonia, dan lain-lain. Misalkan kita bisa mengetahui kalau misalnya baunya wangi, itu bisa kita anggap sebagai wangi dari parfum, sapu. Dan kalau baunya tidak enak, kita bisa menganggap baunya dari hal-hal yang sudah terdekomposisi. Lalu ada rasa. Sebuah benda abiotik dapat diketahui berdasarkan rasanya dan tekstur dari halus dan kasar permukaan suatu benda. Kita dapat langsung membedakan antara tepung dari teksturnya. Nah, untuk soal ada 5 soal yang harus kamu kerjain. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus ya.